Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmadona, mahasiswi Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, jurusan Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah. Baiklah teman-teman semua, pada video kali ini saya akan membahas mengenai mencegah kehamilan dan beberapa metode dalam mencegah kehamilan tersebut. Nah, video ini saya tujukan untuk memenuhi nilai UAS pada mata kuliah materi PAI-MI yang dosen pembimbingnya yaitu yang terhormat Bapak Miftahul Husni. Seperti yang saya katakan di awal, di sini saya akan membahas mengenai mencegah kehamilan. Islam sangat menganjurkan umatnya untuk memiliki keturunan, sehingga mengisi alam semesta ini dengan manusia yang solih dan beriman. Sejak memilih istri, Rasulullah SAW telah mengisyaratkan untuk memilih istri yang berpotensi untuk memiliki keturunan. Namun, memiliki keturunan sebanding halnya dengan memiliki wanita yang solih dan baik keislamannya. Dan dalam sebuah hadis, untuk memilih seorang istri harus dilihat dari 4 sudut. Yang pertama yaitu agamanya, yang kedua itu adalah nisabnya, dan yang ketiga itu ada hartanya, dan yang terakhir itu ada kecantikannya. Dalam pandangan Islam, anak dianggap sebagai rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang harus disyukuri. Namun, bukan berarti kerja orang tua hanya memproduksi anak saja, karena anak juga harus dibekali dengan ilmu dan juga pendidikan agar solih dan beriman. Dan metode untuk mengoptimalkan pendidikan pada anak adalah menjaga kelahiran anak. Hal ini penting mengingat jika seorang ibu melahirkan anak setiap tahunnya akan menyebabkan anak kurang perhatian dari seorang ibu. Dan juga secara medis, secara alamiahnya, anak itu harus memenuhi nutrisi berupa ASI selama 2 tahun meski bukan sebuah kewajiban. Nah, itu merupakan motivasi yang dibenarkan dalam Islam berkaitan dengan pencegahan kehamilan. Namun, jika mencegah kehamilan karena takut akan miskin atau kekurangan rezeki, itu dianggap hanya bisikan syaitan saja. Karena jauh sebelum manusia menghuni bumi, Allah telah menciptakan hewan dan tumbuhan terlebih dahulu untuk menunjang kehidupan manusia. Secara umum, mencegah kehamilan dibenarkan atau dibolehkan dalam Islam jika memenuhi 2 persyaratan utama. Yang pertama itu ada motif, dan yang kedua itu adalah metode. Baiklah, di sini saya akan membahas motif terlebih dahulu. Motivasi yang melatar belakangi pencegahan kehamilan bukan karena takut kekurangan rezeki, seperti yang saya jelaskan sebelumnya, tapi karena untuk menjaga jarak kelahiran pada anak, atau juga karena pertimbangan medis mengingat bahwasanya jika melahirkan memiliki 2 resiko nyawa, yaitu pada sang ibu dan juga pada sang anak. Yang kedua yaitu metode. Nah, metode ini tentunya harus sesuai atau sejalan dengan syariat Islam. Ada metode yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW dan para sahabat dalam mencegah kehamilan, yang diserahkan kepada tim medis yang tentunya harus sesuai dengan norma dan etika dalam Islam, yaitu azl. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai alat kontrasepsi dan hukumnya. Sebenarnya ya teman-teman, banyak sekali cara untuk mencegah kehamilan tersebut. Metodenya itu sangat banyak. Namun di sini saya akan membahas mengenai metodenya itu beberapa saja. Yang pertama itu saya akan membahas mengenai pantang berkala. Dilihat dari mekanisme kerjanya, pantang berkala ini harus melihat cara kerja pada ovulasi. Nah, jika konsepsi ingin dicegah, maka sekurang-kurangnya harus 3 hari atau 48 jam sebelum ovulasi terjadi, dan juga 24 jam setelah ovulasi terjadi. Nah, pantang berkala ini sulit untuk diterapkan mengingat sistem haid pada wanita itu ada yang kurang teratur. Hukum pada pantang berkala ini dibolehkan dalam Islam, asalkan dilatar belakangi dengan niat yang benar. Selanjutnya itu saya akan membahas mengenai hermatisid. Pada hermatisid ini ada 2 komponen. Yang pertama itu menggunakan bahan kimia yang mematikan sperma, dan juga agar atau tablet. Nah, agar ini mekanisme kerjanya itu dimasukkan dalam vagina, sehingga itu hanya mencegah
terjadinya pembuahan. Jadi, hukumnya itu jika menggunakan agar itu dibolehkan karena sistemnya hanya mencegah, sedangkan jika menggunakan pil yang mematikan sperma itu tidak diperbolehkan dalam Islam. Selanjutnya itu saya akan membahas mengenai kondom. Itu ada dua jenis ya teman-teman. Yang pertama itu ada kondom karet dan juga kondom kulit. Yang kulit itu terbuat dari usus domba. Yang kedua itu yang karet, yaitu yang banyak kita temui karena harganya yang murah dan juga elastis. Nah, hukum pemakaian kondom ini diperbolehkan dalam Islam mengingat kondom ini hanya mencegah terjadinya kehamilan, bukan mematikan sperma. Jadi diperbolehkan. Baiklah, itulah yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Zikir, fikir, dan amal soleh. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.